Pada zaman dahulu hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayahnya dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi karena penduduknya banyak yang merantau. Tanahnya gersang dan ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Kerjanya hanya mengejar ayam milik keluarganya. Ketika Malin Kundang berhasil menangkap ayam itu, biasanya ia akan menyiksa ayam itu. Suatu hari, ayah Malin Kundang pergi merantau ke negeri seberang. Konon, katanya negeri seberang sangatlah kaya. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggal ibu dan Malin Kundang, ucap sang ayah. Hari demi hari tidak ada kabar dari ayah Malin Kundang. Sang ibu pun bekerja lebih keras demi kehidupan sehari-hari mereka. Dibeli, ayo dibeli, kata si ibu. Sementara itu Malin Kundang masih mengejar ayam milik keluarganya. Pada suatu hari, saat hendak mengejar ayam tersebut, Malin Kundang terjatuh cukup keras dan terluka cukup parah. Ibu segera mengobati luka di Malin dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bu, sakit, bu, kata Malin Kundang. Tidak terasa tahun demi tahun berjalan tanpa terasa Malin Kundang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin ini. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku ingin merantau seperti ayah, kata Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku untuk merantau ke negeri seberang, kata Malin Kundang. Kemudian ibunya menjadi sedih dan berkata, jangan anakku, ibu takut kamu tidak akan kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku, kata ibu. Jangan khawatir bu, aku pasti kembali. Aku akan menjadi orang kaya dan membawa ibu bersamaku, kata Malin Kundang. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Sepertinya di sini aman, kata Malin Kundang. Namun di tengah laut, kapal itu dicegah sebuah bajak laut. Kapal kita dirampok, kata orang-orang di sana. Malin Kundang selamat karena dia bersembunyi di dalam peti. Ternyata kapal tersebut terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, di dekat pantai itu ada sebuah desa yang sangat subur dan makmur. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas. Di sini aku akan mengadu nasib, kata Malin Kundang. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Bekerja kerasnya pun membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya dan memiliki kapal besar dan 100 awak kapal. Aku kaya, kata si Malin Kundang. Pada suatu hari Malin Kundang berlayar bersama istrinya dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang terdengar hingga ibunya. Dengan riang ibunya pergi ke kapal Malin Kundang dan berkata, dia memang Malin Kundang, aku yakin. Malin, kamu pulang nak. Istri Malin Kundang keheranan dengan perempuan tua yang berlari dan berteriak menuju ke arah Malin Kundang. Siapa dia? Apa benar dia ibumu? Kata istri Malin Kundang. Malin Kundang gelisah, dia tidak mau kalau istrinya tahu dia dari keluarga miskin. Entahlah, mungkin hanya pengemis tua, kata si Malin Kundang. Ibu Malin Kundang mendengar perkataan itu menjadi sangat sedih. Aku ibumu yang membesarkanmu, kata ibu Malin Kundang. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati, jangan mengaku-ngaku. Ibunya menangis tersedih-sedih. Aku yakin kamu Malin anakku. Malin Kundang semakin marah dan menyuruh pegawai mengusir ibu Malin Kundang. Kemudian ibu Malin Kundang menjadi murka dan berdoa. Ya Tuhan, jika benar ia Malin Kundang anakku, aku kutuk ia menjadi batu. Seketika petir menyambar, padahal langit masih cerah. Pelan-pelan Malin Kundang merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Tidak, tubuhku kaku, tidak, kata si Malin Kundang. Malin menyadari jika ia sedang dikutuk. Malin bersipu,
dan mencium tanah dan menjadi batu.